Shalom, Anda mendengarkan Special Empowering Khotbah Kristen yang dibawakan oleh Pastor Cahya Adi Chandra. Di dalam program ini, Roh Kudus akan menyembuhkan, mengurapi, dan memberkati saudara. Karena itu, berdoalah sebelum mendengarkan khotbah, bersepakatlah untuk menerima pertolongan Roh Kudus di dalam nama Yesus, menerima zaman Roh Kudus dan perbuatan-perbuatan ajaib dari Roh Kudus. Klik like, subscribe, dan share, bagikan kepada orang-orang yang Anda kenal. Selamat mendengarkan Special Empowering Khotbah. Tuhan Yesus memberkati dan Roh Kudus menyertai kita semua. Senang berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara, senang ada kembali bersama-sama dengan jemaat yang terkasih. Saya akan tampilkan dulu video klip tentang Youth Camp Fire of the Holy Spirit. Youth Camp itu kemarin saya melayani minggu lalu. Dihadiri 370 peserta dari banyak kota, dari Salatiga yang pasti, Solo, Semarang, Pati, Ambarawa, Kudus sampai Jakarta. Tapi juga ada panitia dan juga ada orang tua yang mengantar karena ada juga anak SMP banyak. Jadi sekitar 450 lebih pesertanya. Dan terima kasih buat doa, dukungan dari Bapak Ibu Saudara. Gereja kita dipanggil untuk membawa lawatan Roh Kudus sampai kepada kota-kota dan bangsa-bangsa. Event kemarin itu menyebar, apinya akan menyebar ke seluruh Jawa Tengah. Jadi ini panggilan kita untuk membawa kebangunan rohani api Roh Kudus sampai ke bangsa-bangsa ya. Terima kasih buat dukungan doa Bapak Ibu Saudara, dukungan persembahan Bapak Ibu Saudara. Kita tidak ada persembahan khusus memberikan seperti biasa, tapi dipakai untuk dana misi itu. Terima kasih. Untuk kesediaan Bapak Ibu Saudara juga, untuk bersama-sama kita mengerjakan visi ini. Terima kasih doanya buat saya dan Pastor Laura. Dan mari kita buka hati, akan ada banyak orang-orang dari luar kota. Pendeta-pendeta minggu depan juga ada dari Jepara akan datang. Mereka rindu beribadah di mana Roh Kudus itu nyata dan 9 kali Roh Kudus bekerja. Mereka rindu belajar, mereka pada mau datang di sini. Oke, saya akan tampilkan lebih bisa biar Bapak Ibu Saudara juga bisa merayakan kemenangan iman dan tuaian jiwa-jiwa dan juga pekerjaan Roh Kudus yang sedang terjadi khusus bagi Indonesia. Boleh ditayangkan ke proyektor, silahkan dari yang hari pertama, hari kedua, ada 2 dan hari ketiga. Suaranya tolong, segera sound system. Diulang lagi dari pertama, diulang sound systemnya siap-siap. Suaranya dinaikkan, jangan di mute. Ya, sabar, bisa pelan-pelan. Boleh dimatikan lampunya, Yosef? Ini hari pertama. Ini yang tengah matikan juga.
Terima ya tarik nafas, terima, saya lepaskan dia. Adik-adik, Roh Kudus itu hidup, yang percaya katakan amin. Orang datang ke gereja nggak ketemu Roh Kudus, pulang ada apa? Sakit tetap sakit, dosa tetap dosa. Tapi kalau ada Roh Kudus, yang sakit sembuh, yang ada keterikatan bebas. Yang nyaris nggak naik kelas, jadi rajin belajar naik kelas. Yang diusir orang tua pulang ke rumah. Yang benci sama bapaknya bisa pulang meluk bapaknya, meskipun ditangkis sama ayah. Hidupmu jadi bahagia. Ada yang sakit, dan yang sakit dengan sembuh. Berikutnya. Ini hari kedua ya. 3 hari kayaknya. Ada gempa bumi. Yang gempa bumi maju ke depan semua. Yang di depan, ya, pada saat kamu bilang mau Tuhan, kamu merasakan gempa bumi. Kamu saya berbuat kamu akan di baris terdepan. Memenangkan jiwa. Ketika kamu melangkah, ada api. Hidup kudus. Hidup kudus. Angkatan semua yang di depan, mereka milik Tuhan. Dalam nama Yesus. Siap? Siap. 3, 1, 2, 3. Ini sesi berikutnya masih di hari yang sama, di hari kedua. Baptisan Roh Kudus ini. Mereka rindu berbahasa roh. Aku berdoa Yesus, baptisan Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh. Siap? 1, 2, 3. Terima.
Mulai berbahasa roh. Yang berbahasa roh tadi langsung berbahasa roh. Kita harus coba ya, kita harus juga bisa terima masalah. Tolong dijagain ya, karena orang lembaga 5 menit kemudian, jangan ditinggal. Silakan gunakan karunia bahasa roh yang terima. Yang sudah bisa berbahasa roh, kita coba bahasa roh yuk. Semuanya yang bisa bahasa roh kita coba. Hari ketiga.
Paling susah kalau saya itu adalah menutup ibadah. Karena paling satu hari gimana caranya dari mana di tempat sama. Tapi saya memahami Roh Kudus sudah terbatas saudara. Meskipun ada pulang, Roh Kudus ikut adik-adik kemana ke Demak, Salatiga, Solo, kota lainnya bahwa Roh Kudus menyampaikan. Jangan takut ya, Tuhan Yesus Roh Kudus mengasihi. Sudah mengatakan bahwa saya dari baru melayani. Mas Loli, Marwan sebagai kepala sebelum berkata Mas, dari situ berkat inspirator biasanya berkat sendiri. Mari buka keberkahan dan mengurus pergi menjadi saksi Tuhan di rumahmu, di sekolahmu, di komunitasmu, di gerejamu, dimanapun engkau pergi, kembali ke kotamu, apapun yang kau kerjakan dan Tuhan percayakan dalam hidupmu. Seperti firman yang berkata kamu akan. Oke, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Berikan tepuk tangan, katakan haleluya. Di sesi tersebut 3 hari. 3 hari itu pertama saya datang, saya belum berkhotbah itu gempa bumi. Lalu saya merasa gempa maju, saya doakan. Ini footage-nya ada banyak, ini cuma sebagian bisa beratus-ratus footage. Ya, ada. Saya tidak bisa bercerita, tidak bisa tergambarkan oleh video ya karena keterbatasan harus yang hadir di situ yang bisa merasakan. Mereka yang datang itu bukan dari gereja GBI, Pantai Kasto, bukan. Dari GKJ, GKJTU, Baptis. Ya, yang belum pernah tahu rebah, gempa bumi atau Holy Lofter, Holy Cry, belum pernah tahu. Sama sekali. Belum pernah mendengar atau merasakan. Sejak hari pertama, itu saya sampai 6 jam melayani Bapak Ibu Saudara. Itu saya jalan, orang-orang penuhan Roh Kudus, pelepasan segala. Saya nggak khotbah ya, hanya hadir di situ aja. Tapi akhirnya saya bisa khotbah 10-15 menit. Lalu di hari kedua, ada sesi saya berdoa bagi orang sakit. Ada sekian ratus anak youth yang sakit. Ada yang tangannya pendek sebelah, cacat begitu langsung bertumbuh seketika. Tumbuh seketika. Ada yang bahunya bengkok, diangkat, trek langsung lurus. Oh, itu sangat membekas bagi anak-anak. Mereka melihat bahwa Roh Kudus itu nyata. Tuhan Yesus itu hidup, yang percaya katakan amin. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, 400 orang menangis, tertawa bersama. Merinding ini. Orang-orang berjatuhan semua. Catcher lari sana, lari sana, tangkap. Tidak terjadwal gitu jatuhnya. Ada satu sesi saya suruh duduk semua. Karena nggak ada 400 catcher, nggak ada. Tadi yang ada gambarnya itu saya tiup dengan fire holy. Wah, semua penuh Roh Kudus. Mereka bernubuat, saya menetapkan 20 orang lebih, saya panggil ke depan bakal jadi pendeta. Karena panggilan kerasulan itu menetapkan jawatan, panggilan hidup seseorang itu bisa dibaca oleh Rasul Nabi, ditetapkan. Lalu memberikan karunia Roh Kudus yang membutuhkan. Itu 20 sekian pendeta lahir dari acara ini. Acara Fire of the Holy Spirit, sesuai judul, sesuai isi. Isinya cuma fire dan Holy Spirit. Mereka begitu spons, bangun, rebah lagi, bangun, rebah lagi, bangun, rebah lagi, bangun, rebah lagi.
Wih, kalau orang-orang dewasa itu bangun sekali nggak bisa serap lagi power, dia bisa bangun lagi, jatuh lagi, bangun lagi, weh. Oh, karunia Roh Kudus turun, 9 karunia Roh Kudus turun ke anak-anak muda. Ya, revival sedang terjadi. Mereka akan kembali ke kota-kota mereka dan membawa api Roh Kudus. Jadi saya dan Pastor Roni bekerja sama dari 2 tahun lalu, saya dapat penglihatan ini akan terjadi dan ini akan menyebar seluruh Jawa Tengah. Jadi kalau bikin revival Roh Kudus itu harus ada gereja lokal atau komunitas lokal yang bisa memfollow up. Jadi saya bekerja sama dengan JKI Oikos. Dengan Holy Ground, persekutuan namanya, persekutuan Holy Ground. Nah jadi Holy Ground, persekutuan ini kita akan bikin KKR setiap bulan. Saya kemarin dan bulan depan, setelah itu saya serahkan kepada Pastor Roni, itu teman dan murid rohani juga, tapi dia sahabat saya. Dia saya mentor secara supranatural dan dia cukup baik dan penuh Roh Kudus juga. Dia akan melanjutkan, sesekali saya datang karena ada kota lain yang harus saya kerjakan. Masih ada Chongli, masih ada Taipei, masih ada Bandung, masih ada Bumi Serpong Damai, masih ada Jakarta, Kedoya. Ada banyak kota yang harus saya kunjungi, jadi kita akan bermitra dengan mereka. Tapi ada satu sesi yang saya harus ceritakan Bapak Ibu Saudara. Tidak ada footage ya, tidak terekam karena sesi-sesi ini yang ngerekamnya juga rebah. Ada Siti bantu Toto kameranya ke bawah, jatuh dia juga. Ada lagi orang panitia juga bawa tongkat, sama juga dia jatuh tersungkur begitu, kamera sampai ke sana aja. Dia tiarap, kamera udah gone, saudara gue berapa sesi nggak bisa terangkap dengan jelas. Atau tertangkap tapi goyang-goyang ke bawah karena yang megangnya juga mau jatuh. Itu betul-betul fire of the Holy Spirit. Yang tidak akan pernah dilupakan anak-anak youth seumur hidup mereka. Mereka ke gereja nggak pernah terjadi apa-apa. Roh Kudus tidak pernah hadir, orang sakit nggak pernah sembuh. Mereka lihat di depan mata. Mereka berjumpa dengan Roh Kudus. Ada satu sesi saya mengutus mereka untuk memperkenalkan Roh Kudus kepada teman-teman mereka. Dan pada saat sesi itu tiba-tiba Bapak Ibu Saudara, ketika saya berkata saya akan perkenalkan Roh Kudus, itu hadirat Roh Kudus turun. Begitu luar biasa. Itu bahasa Inggrisnya overshadow bahasa Inggrisnya. Bunda Maria dikatakan dan Roh Kudus akan menaungi kamu akan melahirkan Tuhan Yesus mengandung. Dalam bahasa Inggris Roh Kudus menaungi itu overshadow. Dan Roh Kudus overshadow turun atas saya menangis jadi holy cry. Bayangkan pengkhotbahnya aja, pengkhotbah datang gak bicara, orang jatuh rebah kepenuh Roh Kudus, terus pengkhotbahnya ngomong 5 menit terus holy cry. Pada saat overshadow tersebut, pertama saya dulu, jadi Roh Kudus itu menaungi saya, begitu nyata dan tangible. Saya pikir tidak ada yang melihat. Ternyata ada satu anak dari sekolah UKSW, Satya Wacana, di paling belakang, agak gemuk anaknya, udah lulus S1, baru lulus S1. Dia melihat sosok Roh Kudus itu sedang memeluk saya pada saat Holy Cry. Saya pikir tidak ada yang lihat ya, biasanya kalau begitu cuma saya yang lihat, tapi dia bisa lihat. Saya tandain anak ini ya, berarti anak ini punya panggilan supernatural. Dia bisa lihat. Ini bilang Roh Kudus bilang sama dia begini, sama seperti saya menyertai Pastor Cahya, saya juga akan menyertai kamu. Sama seperti lihat dikasih tunjuk. Dia jatuh rebah pas akhir dari acara, itu acara tuh dari pagi kan praise and worship, lalu sesi pertama Pastor Meli gitu. Lalu berikutnya saya dari jam 1 sampai jam 6. Ya, itu full kepenuhan Roh Kudus terus menerus. Lalu anak tadi yang UKSW tadi perempuan ketemu istri saya, dia nangis sambil holy cry, dia cerita penglihatan itu. Sambil nangis terus dia holy cry terus, dia melihat Roh Kudus, bayangkan. Saya bisa melihatnya, tapi saya tidak menyangka ada jemaat yang bisa melihat. Tapi satu gadis ini yang diurapi Tuhan, dia bisa melihat. Dan itu begitu membekas dalam hidupnya. Ada begitu banyak mujizat juga terjadi, footage-nya masih mau dibikin karena butuh waktu. Videonya berjam-jam dicari, potong segala. Tapi Bapak Ibu Saudara, kebangunan rohani sedang terjadi sekarang. Yang percaya katakan amin. Kuasa Roh Kudus yang luar biasa dilepaskan pada seluruh gereja-gereja yang mau. Karena tidak semua mau menerima Roh Kudus. Takut ditinggal jemaat bahasa roh dikit saja. Takut. Pendeta takut berbahasa roh, takut jemaat pergi. Jadi hamba jemaat saudaraku. Kalau Roh Kudus tidak ada, gereja itu hanya pertemuan sosial belaka. Hanya kegiatan sosial. Tanpa hadirat Roh Kudus,
tidak bisa menjadi gereja yang tanpa cacat celah. Tidak bisa. Kita semua manusia daging, kita membutuhkan Roh Kudus. Bulan depan saya balik lagi kita akan ada lawatan Roh Kudus lagi tanggal 8. Tanggal 8, tanggal 10 ya? Tanggal 10 ya, sorry ya. Tanggal 10, oh terima kasih proyektor, terima kasih ya. Cekatan sekali ya, Ko Daniel. Terima kasih ya. Kita akan ada tanggal 10. Ya, bawa jiwa-jiwa untuk mengalami Roh Kudus dan menerima mujizat kesembuhan. Lalu dari situ saya akan KKR lagi, Holy Ground lagi di Salatiga. Lalu bulan berikutnya saya ke Taipei. Dan ke Chongli, ke Taiwan, ke negara Taiwan ya. Lalu balik lagi kota Bandung lagi setelah itu. Nah siapkan hati kita bawa jiwa-jiwa sebanyak mungkin. Kita dipanggil untuk membawa orang menjadi murid Tuhan Yesus. Dan tanpa Roh Kudus nggak bisa jadi murid Yesus sejati. Berarti membawa orang dipenuhi Roh Kudus dan menjadi murid Tuhan Yesus. Katakan dipenuhi Roh Kudus dan menjadi murid Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, kemanapun saya melayani, kebangunan rohani terjadi. Tapi doa saya jangan sampai jemaat sendiri tertinggal. Yang bisa mengerti katakan amin. Coba keluar dari sangkar burung kalian. Dari kotak saya diri sendiri. Gak pernah cukup, tidak pernah bahagia. Keluar. Dan katakan Tuhan pakai hidupku Tuhan. Miliki motivasi yang benar. Saya mau sukses secara keuangan. Supaya saya bisa bawa jiwa. Yang bisa mengerti katakan amin. Kalau ke gereja aja gak ada ongkos. Boro-boro bawa jiwa. Yang bisa mengerti katakan amin. Keberhasilan finansial adalah bagian kita. Itu adalah kelengkapan prasarana yang pasti diberikan Tuhan berlimpah. Yang mengerti katakan amin. Saya mau berhasil. Saya punya karyawan dari 40 jadi 100. 100 jadi 200. Untuk amanat agung. Saya mau bawa orang-orang mengenal Tuhan Yesus melalui keberhasilan pekerjaan saya. Yang bisa mengerti katakan amin. Saya mau rumah tangga saya bahagia. Saya tidak mau berkelahi lagi. Malu jadi anak Tuhan berkelahi terus. Hal-hal receh. Kasih menutupi segala sesuatu. Yang mengerti katakan amin. Menutupi segala pelanggaran, menerima segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara, saya melihat anak rohani saya ketika mereka pergi untuk amanat agung. Apapun yang mereka usahakan, apapun caranya berkenalan, post di story, WA, di IG. Tuhan memberikan perasaan yang berlimpah. Selalu cukup, yang bisa mengerti katakan amin. Kebangunan rohani sedang terjadi kalau kita mau keluar dari ego diri sendiri. Yang bisa mengerti katakan amin. Tuhan akan buka jalan yang tidak bisa membuat mujizat. Dia akan memberikan mimpi. Ketika mimpi dari Tuhan untuk berusaha menjadi profesional. Ya, untuk berpengaruh. Untuk berdampak itu turun atas saya dan saudara. Provision menyertai. Small dreams, mimpi kecil tidak butuh penyediaan banyak. Buat apa? Fasilitas berlimpah, kendaraan, finansial, ya kebebasan waktu kalau tidak punya visi. Tanpa visi manusia binasa. Buat apa terlalu banyak uang akhirnya hanya buat modal bikin dosa lebih banyak. Semakin banyak uang orang makin bikin dosanya makin smooth saudaraku. Itu bukan tujuan Tuhan memberkati kita. Yang bisa mengerti katakan amin. Ikut Yesus bukan mau kaya. Bukan, tapi kita mau menggunakan segala sesuatu, rumah tangga, keberhasilan pekerjaan untuk membawa jiwa-jiwa ke rumah Tuhan agar mereka penuh Roh Kudus karena Yesus akan datang segera dan Dia mencari jiwa-jiwa untuk dijadikan anak-anak kerajaan surga. Yesus mau menjemput kita, Dia datang segera. Yang percaya, katakan amin. Ada tujuan saya dan saudara dipenuhi Roh Kudus untuk sebuah mandat, untuk sebuah misi. Doa saya agar jemaat tidak tertinggal, agar jemaat tidak sibuk dengan diri sendiri. Saudaraku, ketika engkau keluar dari diri sendiri, engkau akan melihat penyediaan Tuhan yang luar biasa. Engkau akan melihat mujizat-mujizat dalam pekerjaan, rumah tangga dan keuanganmu. Yang percaya katakan amin. Ketika kita berkata Tuhan, aku mau keluar, pakailah aku Tuhan.
untuk menyelesaikan amanat agung cuma satu misi ini. Dan saya mau becus melakukannya. Dan saya mau melakukannya. Saya tidak mau hanya duduk dengar diam. Nonton ke gereja tiap minggu. Saya mau jadi pelaku firman. Yang mengerti katakan amin. Hari ini saya akan melanjutkan tentang lawatan Roh Kudus dan dipimpin Roh Kudus dalam keseharian. Lawatan Roh Kudus atau encounter Holy Spirit itu perlu ditindaklanjuti dengan dipimpin Roh Kudus dalam keseharian. Tidak cukup kita bertemu seorang hamba Tuhan, seorang nabi, seorang hamba Tuhan yang membawa lawatan, lalu kita kepenuhan Roh Kudus, lalu kita do nothing setelah itu. Kita perlu melakukan segala sesuatunya dengan seperti untuk Tuhan dan untuk Tuhan di hari biasa. Dipimpin Roh Kudus membutuhkan kehendak bebas. Kehendak bebas itu saya tidak mau lagi duduk di gereja menonton. Saya mau melihat kebangunan rohani atas pekerjaan saya. Yang mengerti katakan amin. Saya mau merekrut karyawan lebih banyak memberi makan. Yang percaya katakan amin. Saya mau melihat anak-anakku takut akan Tuhan. Dimulai dari diri saya bertobat. Saya mau jadi ayah yang benar. Tidak jadi pezina, tidak jadi perokok, tidak jadi pemabuk. Saya mau jadi ibu yang baik. Saya mau beri keteladanan pada anak-anak. Saya mau tunjukkan keluarga bahagia pada anak-anak. Karena pemuritan dimulai di rumah sendiri. Saya mau ke gereja membayar harganya tidak terlambat. Dan saya mau beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati. Saya mau tidak berhala uang. Saya akan mengembalikan persepuluhan dan menabur persembahan dan melihat berkat Tuhan dicurahkan secara luar biasa. Yang percaya katakan amin. I want revival. Saya mau kebangunan rohani. Kalau saudara merasa hidup hanya membayar tagihan, engkau belum mengalami kuasa Roh Kudus dalam hidupmu. Kuasa kebangkitan Tuhan Yesus akan membuat kita melakukan segala-gala perkara bersama dengan Dia. Dengan kemenangan iman yang gilang gemilang. Allahku akan mencukupkan segala keperluanku sesuai dengan kemuliaan dan kekayaan yang percaya. Katakan amin. Tangkap dulu misi kita apa. 8 tahun akan berlangsung dengan cepat. Kebangunan rohani terjadi 8 tahun lalu bangkit antikristus. Semua yang tidak merapatkan barisan penuh Roh Kudus akan hancur. Orang menggadai-gadaikan kripto, bitcoin akan hancur semua. Orang tamak kaya akan beli banyak, habis. Orang timbun emas akhirnya gak bisa jual, harga jatuh. Di titik nadir orang bertanya, adakah Tuhan? Di situ kita bersinar terang. Hidup yang berkelimpahan, berkecukupan. Mereka bertanya, kenapa kamu bisa lewati 8 tahun ini? Makan cukup, anak cucu tidak mengemis meminta roti. Usaha terus berhasil, tidak pernah tutup, tidak punya hutang. Anda menjawab karena Roh Kudus menyertai. Roh Kudus diutus Tuhan Yesus, jadilah murid Tuhan Yesus yang penuh Roh Kudus. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu Saudara, jangan jadi orang yang menonton kebangunan rohani. Tujuan ke gereja bukan duduk dengar seperti nonton bioskop pulang, tapi menjadi pelaku firman. Roh Kudus menyertai kita, bilang kiri kanan Roh Kudus menyertai kita. Bagi Allah tidak ada yang mustahil, bilang kiri kanan bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lunasi hutang dalam nama Yesus. Menanam investasi, beli properti baru. In Jesus name. Bersinarlah di dalam nama Yesus. Yang bisa mengerti katakan haleluya. Katakan aku percaya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Para karyawan, ambil skill baru, belajar. Ya, duduki posisi penting, ambil tanggung jawab. Bersama Yesus kamu cakap menanggung segala perkara. Tuhan berkata, inilah waktunya kamu bersinar di tengah kegelapan dunia. Tuhan akan membedakan antara kambing dan domba. Roh Kudus akan memampukan kita. Yang bisa mengerti katakan amin. Saya akan berdoa bagi para pengusaha pulang dari ibadah. Supaya engkau punya keberanian. Kau punya iman. Bukan untuk memperkaya diri. Tapi untuk membawa pengusaha-pengusaha lain. Pengusaha lain itu mau dengar pesan ketika engkau berhasil. Kalau engkau cerita Yesus terus kau hutang. Kau cuma jadi badut di kerajaan surga. Kau cerita Yesus tunjukkan kau berhasil. Yang bisa mengerti katakan amin. Beritahu secret recipe rahasia Anda. The power of the Holy Spirit.
Ajak mereka menerima Yesus. Ini perjalanan yang luar biasa buat saya dan saudara. Katakan kiri kanan, perjalanan yang luar biasa buat kita semua. Tuhan berkata, rumahku harus penuh. Bawa semua orang. Semua orang sakit, miskin, berhutang, rumah tangga, cerai, enggak apa-apa. Bawa ke rumah Tuhan, nanti Roh Kudus ubahkan. Ya kalau semua baik-baik, butuh Roh Kudus dong. Kuasa itu mempertobatkan pendosa, membangkitkan orang-orang lemah menjadi kuat. Kuasanya bagi orang yang membutuhkan. Yesus datang bukan untuk orang yang sempurna, dia untuk orang sakit. Dan untuk yang terhilang. Yang bisa mengerti katakan amin. Minggu lalu kita setelah membahas mengenai Saul. Saul telah menerima panggilan Tuhan. Katakan sama-sama panggilan Tuhan. Katakan sama-sama panggilan Tuhan. Volume saya boleh dinaikkan sedikit. Volume aja ya. Panggilan Tuhan. Sama-sama katakan Saul menerima panggilan Tuhan. Dia menjadi raja. Raja zaman hari ini itu menjadi seorang pebisnis. Karena raja tanggung jawab memberi makan. Memberi makan. Ya kalau kita kan memberi gaji buat beli makan. Karena akan nanti tiba waktunya gaji UMR itu hanya cukup buat makan. Gak bisa buat yang lain. Akan menjadi sangat sulit dan sedang terjadi. Yang berpikir perang sudah selesai. Belum. Perang yang lebih besar akan segera dimulai. Iran hanya tarik nafas. Iran sama Israel kemarin perang ya. Dia tidak hanya tarik nafas. Cina sedang menyusun kekuatan. Dan Rusia akan mengambil Ukraina. Perhatikan baik-baik. Donald Trump bilang kalau kau sentuh Ukraina saya bombardir. Lihat saja tanggal mainnya. Kata Putin siapa takut. Kata Donald Trump siapa takut juga. Makin seru dunia ini Bapak Ibu Saudara. Ya. Ini waktu saya sudah habis ya, makanya sesekali nanti akan ada video pengajaran. Saya kasih videonya pakai ayat, nanti saya bikin lebih baik. Supaya saya bisa mengajar panjang. Ya, tapi saya akan selesaikan ini dulu. Saul menerima mandat sebagai raja. Bapak Ibu Saudara menjadi raja atau Perdana Menteri seperti Yusuf dan Daniel. Jadi profesional. Orang Kristen itu bukan kerja sekedar membayar tagihan. Oh, kau berarti orang Kristen yang belum penuh Roh Kudus. Kau kerja buat dampak, bilang keringan kerja buat dampak. Yang penting bisa lewati bulan ini, bertobat dalam nama Yesus. Tuhan mau engkau bukan hanya melewati bulan ini, tapi bulan depan, sampai tahun depan. Yang bisa mengerti katakan amin. Karena berdampak bukan hidup pas-pasan, yang bisa mengerti katakan amin. Izinkan Roh Kudus memberikan pencerahan, memberikan etos kerja, semangat kerja. Supaya ketika kau bekerja penuh dengan Roh Kudus, kau menghasilkan buah-buah yang excellent. Yang bisa mengerti katakan amin. Satu karakter yang dibutuhkan para perintis usaha adalah long suffering, tahan bergumul panjang. Kau tidak akan semudah itu untung dan berhasil. Karena satu hal yang akan Tuhan cari yaitu karakter terlebih dahulu sebelum kemakmuran. Kalau saudara gak butuh kemakmuran, saudara gak butuh karakter, butuh makmur, Gunung Kawi saja. Gak usah jadi umat Kristen. Umat Kristen, umat murid-murid Tuhan Yesus mementingkan karakter. The fruit of the Spirit. Yang bisa mengerti katakan amin. Kekayaan hanyalah penambahan buah dari karakter yang baik. Yang bisa mengerti katakan amin. Disitulah Roh Kudus menolong saudara, memberikan ilham, inspirasi, kekuatan. Pada saat orang capek lelah, saudara masih bisa berjalan. Pada saat orang depresi, gak bisa tidur, sakit mah, sakit lambung, sakit GERD, alergi semua badan. Saudara sehat-sehat dan tersenyum berkata, this is the day that the Lord has made. I will glad in it, dan saudara holy laughter. Engkau menertawakan kesusahan hidup. Dan berkata hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Yang bisa mengerti katakan amin. Atau saudara dipanggil menjadi ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga itu tidak gampang saudaraku. Karena suami yang istrinya ibu rumah tangga dia akan tahu beres. Ibu rumah tangga harus membereskan semua. Parenting, pendidikan rumah tangga, dikasih uang makan segini harus cukup. Dan ibu rumah tangga juga harus belajar punya passive income atau bukan passive income, income tambahan untuk mensupport suaminya. Dibutuhkan hikmat, kecemerlangan, kesetiaan, kejujuran Bapak Ibu Saudara. Ibu rumah tangga yang cemerlang menghasilkan rumah tangga yang cemerlang.
Suami-suami yang bahagia, anak-anaknya bahagia karena seorang ibu rumah tangga yang penuh Roh Kudus. Yang bisa mengerti katakan amin. Yang tidak pernah mukulin suami, tidak pernah berkata kurang, tidak pernah memaki-maki suami, tidak pernah menghajar anak. Yang selalu berdoa dan hidup kudus. Sehingga kehadiran ibu seperti Roh Kudus. Sebagai penolong, penghibur, ditunggu-tunggu oleh suami. Suami rindu pulang. Kenapa suami gak pulang main biliar ke karaoke sampai pagi. Ya kedugem karena malas ketemu istri. Tapi ibu rumah tangga yang penuh Roh Kudus. Ibu rumah tangga yang penuh kasih. Ya, tidak berkata pedas, tidak memaki, tidak mencibir. Ya, tidak memukuli suaminya. Ya, sehingga suami selalu pengen pulang ke rumah sendiri. Bukan rumah orang lain. Pulang ke panti pijat. Udah lahir baru belum? Udah penuh Roh Kudus belum? Panti pijatnya mana di surga? Di surga gak usah pijat bro. Itu dosa-dosa orang kaya di Bandung punya simpanan. Bukan rahasia. Ratusan orang saya tahu, minta saya layani penyakitnya di situ. Kaya sedikit baru bikin dosa, dibikin miskin, tau rasa kau. Nah, Saul telah menerima fungsi jawatan. Ya, di dalam pekerjaan ada yang perintis, ada pengusaha perintis, pengusaha gembala, pengusaha penginjil adalah. Kapan-kapan kita bahas itu terlalu dalam dan nanti tidak menjadi relevan kalau terlalu detail. Intinya adalah engkau dipanggil menjadi raja atau menjadi perdana menteri atau menjadi ibu rumah tangga. Yang mengerti katakan amin? Dan statusmu adalah anak raja. Bilang kiri kanan saya anak raja. Bilang kiri kanan saya anak raja. Saya anak raja. Kalau Saul kan raja. Kalau kita sama-sama kita adalah anak raja di atas segala. Jadi anak Saul juga kalah sama kita. Karena kita anak kurang enggak kurang apa-apa. Secara office, secara jawatan kita sudah lebih dari cukup. Udah mumpuni banget. Lalu kita beranjak pada berikutnya mandat kita. Misi semua orang percaya di bawah kolong langit. Yang mengaku murid Tuhan Yesus adalah membawa jiwa-jiwa menjadi murid Yesus sejati. Berarti yang penuh dengan Roh Kudus yang bisa mengerti katakan amin. Pergi jadikan segala bangsa murid Kristus. Ajarkan segala sesuatu ajaran kepada baptisan dalam nama Bapa Putra Roh Kudus. Dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Artinya dilakukan secara teamwork. Bukan saudara membaptis sendiri. Saudara buka kelas pengajaran, sekolah Alkitab. Enggak. Dikerjakan di gereja, di rumah Tuhan. Bersama-sama. Ada yang melayani jadi singer, waktu itu bernyanyi. Ada yang mengajar. Ada yang menjadi asyar. Ada yang menjadi connect group leader. Ada yang menjadi tim inti. Ada yang menjadi semua bersama-sama menjadi konselor. Untuk mengerjakan amanat. Tetapi tetap saja bawalah jiwa-jiwa ke rumah Tuhan terlebih dahulu. Yang bisa mengerti katakan amin. Baru mereka penuh Roh Kudus, harus ada orangnya dulu dong. Ya, iya dong, siapa yang dipenuhi Roh Kudus? Manusia, jiwa baru. Bilang kira-kira jiwa baru dipenuhi Roh Kudus. Yang dibutuhkan gereja adalah Roh Kudus. Bukan gedung lebih besar. Ya, karena sudah banyak gereja gedungnya besar banget gitu ya, tapi gak ada isinya. Bukan lebih banyak, waktu kemarin bukan lebih banyak pemain musik atau lampu laser, atau santunan, atau beasiswa dan sebagainya. Tapi lebih banyak kuasa Allah yang bisa mengerti katakan amin. Yud kan kemarin tuh saya bilang, satu gitar aja. Saya suruh turun semua, satu gitar aja. Ya, terjadilah waktu Roh Kudus. Dengan satu gitar juga tak marahin, terus tiap kali begitu. Pemain gitar kepenuh Roh Kudus jadi begitu kan emosi. Setiap kali gitu, ya. Yeah. It's not about the music, bukan tentang dugem lampu, it's the power of the Holy Spirit. Aku berkhotbah bukan keterampilan dengan keelokan kata Rasul Paulus berbicara atau meyakinkan, but I came with the power of the Holy Spirit. Karena Injil adalah kuasa Allah. Yang bisa mengerti katakan amin. Misi kita sama. Jadi mau kerja apapun. Saya pedagang asongan sama. Saya punya pabrik sama. Saya guru sama. Apapun.
Pekerjaanmu itu adalah saranamu untuk menyelesaikan misi aman. Disinilah makanya kerja penting. Makanya Paulus bilang kalau nggak kerja jangan makan. Karena kamu tidak mengerti bahwa melalui pekerjaan ibadahmu itu adalah ibadah yang berkenan. Tidak ada pengangguran di dalam kekristenan. Tidak ada ongkang-ongkang kaki pasif income nggak mau kerja. Itu belum bertobat. Seandainya kita terlalu kaya, kita tidak butuh uang, tetaplah bekerja. Sebagai volunteer aja. Sebagai kontribusi menjadi berkat bagi dan melipat gandakan talenta saudara. Kalau sudah terlalu kaya, tetap kerja gak usah dibayar, gak apa-apa. Berkarya aja melalui talenta saudara, lipat gandakan talenta untuk kemuliaan Tuhan. Agar nama Tuhan dipermuliakan dan orang mengenal Tuhan Yesus dalam hidup kita. Oke, saya lanjut. Jadi kita sudah jelas, kita semua anak raja. Sebagai raja atau perdana menteri atau pengelola rumah tangga, misi kita selalu sama, siapapun Anda, sama. Sama, laki, perempuan, anak kecil, kakek, nenek, semua sama. Selama Alkitabnya sama, tapi di gereja lain kok beda, saya tidak tahu. Tetapi Alkitab yang sama tersebut mengatakan misi kita cuma satu. Lalu yang terakhir, ketahuilah bahwa aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Kisah Rasul 1 ayat 8. Ketika Roh Kudus turun atasmu, kuasa Roh Kudus turun atasmu, kamu akan menjadi, and you shall be my witnesses. Kamu akan menjadi saksi Kristus. Bilang kira-kira kamu akan menjadi saksi Kristus. Ketika Roh Kudus turun atas kamu, dan sudah dengan bukti saudara sudah berbahasa roh, you shall be my witnesses. My witnesses. Dari Yerusalem, Samaria sampai ujung, Kisah 1 ayat 8. Yerusalem itu keluarga sendiri. Samaria itu orang asing. Ujung bumi itu orang yang sama sekali tidak terkenal, dampaknya pun berantai dari hidup kita. Begitu kita dampaknya begitu. Rumah orang asing sampai kepada orang-orang kita, karena kita ternyata berdampak buat mereka. Itu panggilan kita, karena itu you shall receive power. Kamu menerima kuasa. Yang terjadi dengan Saul, dia kepenuhan Roh Kudus menerima kuasa. Tetapi ketika di hari biasa, ketika dia harus mengerjakan misi Saul bukan amanat agung, belum ada Yesus Kristus waktu itu. Yesus belum turun, yang ngasih misi amanat agung kan Tuhan Yesus. Katakan Tuhan Yesus memberikan amanat agung. Makanya namanya amanat agung Tuhan Yesus. Kalau zaman Saul misinya membawa kerajaan Israel menjadi kerajaan takut akan Tuhan, termasyhur, berhasil. Dan segala bangsa mengenal Allah Israel yang hidup. Dan ini sukses melalui Daud. Diteruskan Salomo, akhirnya hancur habis Salomo. Tapi misi ini, mandat ini tidak dikerjakan lagi oleh Saul. Kuasanya mau, profesinya mau, jabatannya mau, fasilitasnya mau, powernya mau. Tapi tidak melakukan mandat dan misinya. Saul tidak membangun kerajaan yang takut akan Tuhan. Tidak, yang takut akan dirinya dan kerajaan dia sendiri. Dia tidak lagi takut akan Tuhan. Dia takut akan manusia, mencari manusia. Dan melanggar firman Tuhan. Ada dua karakter Saul yang dimurnikan Roh Kudus dan dia menolak. Yaitu dalam bahasa Indonesianya, nanti minggu depan bersambung. Kedurhakaan bahasa Inggrisnya itu rebellious. Lebih tepat sebenarnya pemberontakan terhadap firman Tuhan. Jadi kalau kita tahu firman Tuhan, kita tahu dan kita sengaja tidak melakukan. Jangan mencuri, kita tahu kita sengaja mencuri, kecuali mencuri hati orang yang masih single. Dan kita masih single. Jangan berzina, kita sengaja berzina. Padahal kita tahu jangan berzina. Itu namanya kedurhakaan. Kita tahu amanat agung adalah misi hidup kita. Sengaja tidak melakukannya, itu kedurhakaan. Karakter kedua
yang Tuhan mau murnikan dan Saul menolak adalah dalam bahasa Inggrisnya stubbornness. Indonesia kedegilan. Stubborn tuh gini, kalau gue punya mau, gue gak bisa ditegur, terserah lo mau ngomong apa. Kepala batu, keras kepala. Ngekeh. Semua aing, kumoha aing. Nah, orang-orang Kristen kayak begini. Itu akan dimurnikan di padang gurun. Tapi Saul menolak. Dan karena itu dicabutlah pengurapan Saul. Pengurapan lama dipakai. Pengurapan yang dulu pertama kali itu dipakai jalan terus. Gak ada yang baru, akhirnya dia kerasukan setan dan sebagainya. Stres, depresi, sampai cari arwah orang mati, tanya petunjuk profetik dan sebagainya. Makin hancur hidupnya sampai dibunuh oleh Tuhan. Bersambung. Tapi hari ini, minggu depan ya. Tapi hari ini Bapak Ibu Saudara. Saya mengajak seluruh jemaat Great Commission menerima pengurapan itu. Dan mengerjakan misi amanat agung. Jadilah yang terbaik dalam pekerjaanmu. Dalam rumah tanggamu. Dalam usahamu yang percaya, katakan amin. Bawalah Roh Kudus, dia akan memberikan mimpi, hikmat, pengetahuan. Dia akan memberikan petunjuk-petunjuk nubuatan. Dia akan memberikan semangat. Kalau ke gereja hari Minggu, semangat karena penuh Roh Kudus. Hari Senin bilang apa? Aku suka hari Senin. Aku mau ke kantor, aku mau kerja. Itu baru ciri-ciri Anda berjalan bersama Roh Kudus. Tidak memadamkan roh. Aku mau hidup kudus minggu ini. Ya bisa berarti katakan amin. Aku mau berbuah minggu ini. Aku mau sayang istriku minggu ini. Dan seminggu demi minggu lah. Ya. Pastor gak kenal istri saya, gak layak disayang. Oke lah seminggu dulu. Seminggu dulu, nanti minggu depan begitu terus seumur hidupmu sampai mati. Berhasil kan akhirnya sayang istri kan? Aku mau sayang anak saya. Buat apa lites anak saya ini, dia pengen dihajar. Oke minggu ini dulu. Bertahan, ikut ibadah hari Minggu pulang. Tuhan minggu ini mau sayang, mau cinta anakku. Enggak takkan ku gampar, takkan ku tendang. Nanti lewat saudaraku, tahu-tahu anak saudara sudah berubah karakternya. Tahu-tahu sudah lewat, cawan itu sudah berlalu. Roh Kudus memampukan saudara yang bisa mengerti, katakan amin. Kebangunan rohani sedang terjadi. Ambil, jadikan milik kita, mari kita bangkit berdiri. Jadilah cerdas, jadilah bijaksana. Kaum profesi muda, nanti saya akan doakan. Tapi setelah ibadah beres, saya akan berdoa bagi para pengusaha, tolong hadir tetap di tempat ini. Bagi para kaum profesional karyawan minggu depan, atau minggu depannya tergantung Roh Kudus, saya tidak janji minggu depan ya. Tergantung Roh Kudus. Saya melakukan berdasarkan inisiatif Roh Kudus, bukan keinginan saya. Oke ya. Mari kita berdoa. Bapa, hamba telah menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Engkaulah segalanya buat hidup kami Tuhan. Boleh lagu Kaulah segalanya? Kami rindu untuk menjadikan Kau segala-galanya. Kami membutuhkan Roh Kudus. Kaulah segala-galanya buat kami. Ya Tuhan. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Tuhan. Kerajaanmu. Ya Roh Kudus. Kebenaranmu itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Masih boleh mengalun, terima firman Tuhan hari ini. Saya percaya Tuhan berbicara. Ada kata-kata Tuhan di dalam firman Tuhan telah menyentuh hatimu. Tuhan taruh di hatimu. Let's move Holy Spirit. Bergeraklah ya Roh Kudus.
Jadikan kebenaran dan kemuliaan-Mu. Oh Tuhan Yesus. Saya melihat ada ibu-ibu yang sedang mengerjakan di rumahnya, menanam entah itu hidroponik atau tanaman atau memelihara ikan begitu ya, budidaya. Dan saya melihat pengurapan itu ada untuk gereja ini. Engkau akan berhasil. Bukan sekadar iseng lagi, engkau akan berhasil. Sehingga engkau akan selalu surplus makan. Saya melihat ibu-ibu berkata, siapa yang bisa aku kasih? Sudah terlalu banyak. Siapa yang mau belajar dari aku? Aku akan berhasil. Terima pengurapan itu ibu-ibu. Bapak-bapak juga boleh. Kalau bapak-bapak banyak waktu luang, daripada mikir jorok atau ngerokok, bekerjalah. Itu Roh Kudus yang ngomong lu buat seseorang. Jangan gengsi. Kerjakan apapun. 5 roti 2 ikan. Itu dimulai dari 5 roti 2 ikan. Baru bisa memberi 15.000 orang makan. Ada yang ada dulu. Ada yang dikerjakan dulu. Saya kembali lagi ya. Jika para ibu-ibu rumah tangga. Atau siapapun yang sedang mengerjakan itu. Siapapun sedang mengerjakan itu. Ya. Dan saudara mau berhasil. Maksudnya mau terima pengurapan ini. Angkat tanganmu, saya mau berdoa. Bukan semua yang kerja kantoran di Bank BCA, gak usah. Ini maksud saya yang di rumah, jelasin ya. Yang di rumah, miara hidroponik, miara tanaman atau budidaya ikan. Sebenarnya cuma iseng, tapi ternyata tidak. Tuhan akan membuat engkau berhasil. Ya. Bapak-bapak juga boleh. Tapi yang ngerjain ini sekarang nih, ada pengurapan itu. Angkat tangan tinggi-tinggi. Angkat tangan tinggi-tinggi. Ya. Lalu pastikan di belakang saudara ada kursi. Supaya kalau rebah duduk ke kursi. Ada lagi 1, 2. Ada lagi yang sedang mengerjakan tersebut. Hidroponik siapapun. Ada lagi kerjain hidroponik. Budidaya ikan. Menanam. Ada. Oke. Ada yang sedang kecil-kecilan di pot. Segala kerjain. Ada. Nah itu, ada lagi. Jangan malu-malu. Mau diberkati tidak? Ini jemaat orangnya rendah hati gitu semua kita. Kalau jemaat tamak, saya. Ini di sini rendah hati semua gitu kan. Angkat tanganmu yang sedang berpikir atau sedang mengerjakan hidroponik. Budidaya ikan atau apapun itu. Nanam pot, tanaman hias apapun itu. Tuhan, inilah pengurapan bagi gereja ini Tuhan. Gereja ini akan kuat dalam memberi makan. Setiap rumah tangga akan surplus, tidak pernah kurang. Yang percaya katakan amin. Tapi ada tangan-tangan ini yang terangkat Tuhan, mereka bersepakat. Ya, dari yang iseng cuma hobi, kau akan diberkati berkelimpahan. Ya. Ini yang tadi mengerjakan itu angkat tangan tinggi-tinggi. Jangan setengah tiang, satu tiang. Turunlah pengurapan, tangan-tanganmu diurapi Tuhan. Sehingga bukan hobi dan bukan sekedar iseng. Tapi kau akan menghasilkan banyak. Dalam nama Tuhan Yesus. Pengurapan ini turun atasmu. Menghasilkan pangan dalam nama Yesus. Terima ya. Jesus name. Jesus name. Jesus name. Kalau nggak tahan berdiri, duduk di kursi ya. Jesus name.
Yes, yes, yes. Yes, yes. Syikirallah Baba. Apapun yang kau kerjakan, tangan-tanganmu diberkati, budidaya panganmu berhasil. In Jesus name. In Jesus name. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan turunkan tangan saudara. Syikirallah bahama beranama kanama. Korala. Panggil Erik dan Merla, boleh saya doakan? Panggil ke depan Erik dan Merla. Yuk saya mau doakan. Yuk dua catcher, satu handi, satu. Boleh Mbak Tina juga. Pegangan tangan suami istri. Angkat tangan, mulainya dari hobi dan sekedar iseng. Tapi favor atau anugerah Tuhan turun atasmu. Saya melihat itu akan bermultiplikasi. Hanya satu hal yang kau butuhkan, ketekunan. Dan Roh Kudus akan menolongmu untuk menjadi tekun. Saya melihat begitu banyak. Tidak hanya sayuran tapi buah-buahan. Begitu banyak. Ada tomat cherry. Ada sayur-sayuran berbagai. Rumahmu akan penuh dengan tanaman. Kamu menjadi petani berdua. Ya, itu jawaban doamu. Mau jadi apa kan? Mau jadi guru, mau jadi ini, mau jadi jawabannya di situ. Petani milenial. Oh Tuhan. Yang kalian butuhkan hanya satu, ketekunan. Dan itulah guna pengurapan Roh Kudus. Berhasil dan beruntung. Jesus name. Berhasil dan beruntung. Berhasil dan beruntung. In Jesus name, in Jesus name. Ya Tuhan. Mari angkat tangan kita terima berkat perutusan. Kasih karunia Allah Bapa dan Tuhan Yesus. Persekutuan yang erat dan manis dengan Roh Kudus menyertaimu. Ingat, bangun tidur, doa bahasa roh. Bercakap-cakap dengan Tuhan. Baru renungkan firman Tuhan setiap hari. Diberkatilah tangan-tangan ini, apapun yang kau kerjakan, kau boleh berhasil dan beruntung. Pergilah dengan roh yang menyala-nyala dan jadilah berkat bagi dunia. Go and be a blessing to the world in the mighty name of Jesus. Mari kita